Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, berjumpa lagi bersama saya Ansori dalam program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih, sebagaimana beberapa kali podcast dan beberapa program yang diadakan oleh Kabupaten Klaten, kita banyak melibatkan teman-teman dari komunitas atau penyandang disabilitas tertentu ya, karena ini sesuai dengan tema kita, sesuai moto Klaten yang ingin mewujudkan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu yang inklusi, artinya ramah dan mudah diikuti oleh seluruh seluruh masyarakat pemilih. Meskipun dari beberapa masyarakat pemilih ada memang yang harus dilayani dengan pelayanan khusus atau yang juga sering diistilahkan dengan kebutuhan khusus. Kalau sebelumnya kita sudah berkenalan dengan beberapa organisasi yang ada di Klaten yang bergelut dengan organisasi difabel, kali ini kita akan menghadirkan atau sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu aktivis yang juga merupakan ketua salah satu organisasi tunanetra yang ada di Klaten. Kita nanti akan meminta beliau untuk memberikan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan kedepannya dari sudut yang mereka rasakan ya, atau yang mereka alami ketika terutama di tahapan-tahapan pemilihan. Untuk itu langsung kita sapa, ada saya nyapanya Mas Mawon nggih. Mas Novianto Budi Raharjo, sugeng siang sonten Mas. Nggih, wilujeng siang Pak Ansori. Nggih. Selamat. Alhamdulillah, saya kabar sehat. Nggih, alhamdulillah sehat walafiat. Oh nggih. Jadi Mas Novi, saya nyebutnya nggih, Mas Novi ini adalah ketua perhimpunan atau persatuan? Persatuan Tunanetra Indonesia cabang Klaten nggih. Lah secara lebih lengkap monggo Mas Novi ki Mbak yang mungkin sedikit memperkenalkan diri monggo. Oke. Langsung nggih ngeten nggih. Nggih. Nggih, terima kasih atas waktunya dari Pak Ansori. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehingga kita pada siang hari ini bisa menghadiri Dinamis dialog dan informasi di hari Kamis. Oh iya, bisa menghadiri Dinamis dialog dan informasi di hari Kamis dari program KPU, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Klaten. Dan terima kasih, saya di sini sudah mewakili teman-teman dari tunanetra di Klaten. Itu saya memperkenalkan diri, nama saya Novianto Budi Raharjo selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang Pertuni Kabupaten Klaten. Dan saat ini anggota kami sebanyak 43 yang sudah ber-KTAP digital. Dan 43 sudah ber-KTAP digital, sudah saya cetak, dan 8 orang mitra bakti. Mitra bakti itu? Mitra bakti itu yang membantu setiap kegiatan rutin di Pertuni. Pertuni ini merupakan organisasi yang berjenjang dari tingkat cabang, tingkat daerah, dan tingkat pusat. Tingkat cabang itu di kabupaten, yang provinsi itu DPD, yang pusat DPP, ketua umum, dengan SK Kementerian Hukum dan HAM. Dan insya Allah besok tanggal 22 Oktober 2023 bulan ini besok Rabu ya, 1 minggu lagi
itu akan mengadakan muscap yang ke-7 dan insya Allah ketua umum mau hadir ke Klaten. Bos luar Ya biasa. gitu. Terima kasih. Jadi artinya Pertuni ini sudah 7 tahun di Klaten ya? 7 kali 5 berarti 35 Pak. Sudah 35 Berarti tahun. iya. Iya, Berarti Pertuni di Oh, Kabupaten per Klaten periode 5 tahun. 5 tahun ya. Per Oh, periodenya iya. 5 tahun. Kalau Mas Novi sendiri kegiatan aktivitas pribadinya apa Mas? Ya nyun ngapunten kan di tengah-tengah nyun ngapunten kalau saya sebut keterbatasan secara netra tentu kan tidak seperti masyarakat pada umumnya ya. Iya, iya. Kalau saya kegiatan di rumah ya fokus ke masase, ke pijat, Oh, Pak. ngaten Ya, sama kegiatan RT itu seperti pertemuan RT itu saya ikut 2 tempat Pak, di Tirtomulyo sama di Melandang RW 10. Oh, berarti malah ikut di 2 RT. Iya, saya ikut kegiatan pertemuan RT itu di dua RT, di Tempur Sari dan di Tirtomulyo Gergunung Oh, gitu. artinya meskipun ya mungkin dari satu sisi beberapa teman Mas Novi juga punya keterbatasan tapi masih tetap berusaha beraktivitas secara umumnya sosial masyarakat gitu. Meskipun ya tentu tidak seperti mereka yang niki nggih. Yang secara netra itu ya dalam tanda kutip normal gitu kan. Tapi tidak menghalangi niat untuk tetap bisa bersosial masyarakat. Niki saya tadi mendengar informasi Mas Novi anu nggih napa sarjana teknik lingkungan hidup. Ya. Berarti pernah sampai pada jenjang perkuliahan ya Mas? Iya, ya betul. Lah saya justru nyuwun ngapunten penasaran apakah panjenengan mengalami keterbutuhan khusus di netra itu sejak kapan atau justru ketika kuliah sudah mengalami niku? Jadi tahun 99 menjelang saya sudah proposal skripsi udah ACC itu ada penurunan penglihatan dari samping Pak. Jadi saya itu penurunan penglihatannya itu dari samping. Misalnya melerok ngiwong nengen itu nggak bisa. Tapi kalau ke depan masih bisa. Depan lurus mungkin normal sekali. Oh, kalau masih lurus normal tuh. sekali Iya, ya. iya. Tapi kalau nengok kiri kepalanya ya nengok. Kalau kanan kepalanya ya nengok gitu. Ya, itu yang saya alami. Terus akhirnya saya skripsi bisa rampung, ya toh, selesai wisuda akhir Desember 2000 tahun 2000 selesainya ya itu. Oh, berarti sampai selesai kuliah. Ya, saya selesai tahun 2000. Meskipun sudah mengalami gangguan tapi masih bisa gitu. Menyelesaikan ya. Kalau saat ini Mas yang panjenengan alami apakah nopo nggih gangguan secara penuh nopo istilahnya nopo? Gangguan total atau memang masih ada misalnya melihat dari sisi ini masih bisa meskipun tidak maksimal atau pripun? Ya, saya mulai 2005 Desember itu sudah total. Oh, berarti baru-baru ini nggih istilahnya. Iya, 2005. Jadi 2005 nggih nggih. Ini 2005. Jadi 20 tahun saya total ya. Oh, jin. Saya total 20 tahun. Nggih, tapi aktivitas ya dengan penyesuaian nggih tentu nggih. Iya. Kalau ke Pertuninya Mas, kalau aktivitas Pertuninya sendiri khususnya di Klaten itu seperti apa yang mungkin sifatnya yang rutin gitu, yang bersifat rutin itu seperti apa? Nggih, alhamdulillah selama 5 tahun terakhir ini ya, untuk Pertuni Klaten itu pertemuan tiap bulan rutin 3 bulan sekali. Tiap minggu ketiga. Pertemuan tiap minggu ketiga setiap bulan. Ya. Itu kegiatannya arisan sosial Rp5.000. Nanti ya ada tausiah, kadang ada yang mengundang, ada yang syukuran, ngunduh gitu. Tapi tiap bulan minggu ketiga pasti ada pertemuan rutin dan pengumuman atau membuat kesepakatan tentang keanggotaan. Kalau yang kegiatan aktivitas yang sifatnya temporer atau ini selama ini apa yang pernah atau akan dilakukan oleh
teman-teman Kalau pertuni? temporer selama 5 tahun terakhir ini, tahun 2021 pernah mengadakan pelatihan pijat dari Ngeten nggih, Balai nggih. Besar Cibinong itu 4 hari. Tahun 2002 itu saya mengajukan proposal ke Sentra Terpadu Profesor Suharso Surakarta Nggih, nggih. itu untuk 16 orang, berupa atensi pemberdayaan, itu ada fasilitas untuk pijat. Oh, nggih, nggih. Ada Fasilitasi yang ya, ada HP, karpet, busa, kursi tunggu kayak gitu. Itu tahun 2002 ya. Tahun 2003 saya juga mengadakan ulang tahun Pertuni yang ke-57 di Pandanan, Soropaten, Karanganom. Oh, nggih. Itu yang hadir Lion Club Centennial Sleman. Terus Itu luar biasa, nggih. beserta Kepala Dinas Pertanian Sleman juga hadir, Ketua Lion Club Centennial Bu Sinten nggih, yang punya Masjid Suciati Jalan Kaliurang Kubah Emas itu loh, nggih. itu Nggih. juga hadir. Tahun 2024 itu 3 orang yang dapat atensi dari Sentra Terpadu Profesor Suharso Surakarta, ya berupa HP dan sebagainya, termasuk busa, karpet, Oh, nggih, untuk nggih, nggih. menunjang kegiatan profesinya. Yang 2025 kemarin yang baru saja dari Sentra Terpadu Antasena Magelang itu untuk 13 orang juga dapat bantuan berupa 13 HP, karpet, kipas angin, Nggih, nggih. dan busa dan sebagainya. Nggih, artinya Pertuni selain aktivitas rutin tadi pertemuan, juga ada aktivitas yang sifatnya untuk pemberdayaan anggotanya, ngeten nggih. Ya. Nggih, jadi kalau saya mulai masuk ke niki Mas, aktivitas di kepemiluan nggih. Ya. Kalau selama ini kami ingin mendengar sebetulnya menurut teman-teman netra sendiri, hal yang biasa dialami oleh teman-teman netra di lapangan itu seperti apa sih? Mungkin kita kan butuh gambaran juga menurut Mas Novi. Terima kasih Pak Ansori. Pengalaman pemilu kemarin 2002 waktu Pilkada Bupati itu benar-benar saya cek satu persatu. Tapi keterangannya jujur atau nggak tahu ya. Yang penting dari apa yang jenengan lakukan. ya pokoknya saya hasilnya? cuma via telepon. Nggih. Jadi saya nggak tahu di lokasinya dia benar atau dia. Itu kalau Pertuni insya Allah semua menggunakan hak pilihnya, Wis, datang ke luar biasa, TPS. nggih. Itu, dan saya yakin dia datang ke TPS. Cuman waktu ke TPS-nya itu pakai template-nya itu Pak, secara mandiri atau enggak. Kalau saya kan pakai template, nyoblos sendiri, bisa baca Karena braille-nya. ada Braille-nya. ada kemampuan membaca braille. Nggih. Saya bisa membaca braille, didampingi istri untuk melipat. Oh, nggih. Dan mayoritas teman-teman itu saya tanya, dia itu waktu ke TPS itu sama ayah, ibu atau anaknya pendampingannya itu. Jadi kemarin kalau di Pertuni insya Allah bisa lebih dari 90% dia menggunakan hak pilihnya. Berpartisipasi, nggih. Partisipasinya Meskipun baik. tetap ada pendampingan dari Ya. keluarga lah, nggih. Iya, tetap pendampingan. Kalau tadi yang untuk braille itu kan memang fasilitasi dari KPU nggih. Tapi kan kita juga tidak tahu kemampuan teman-teman netra itu seberapa sih secara persentase membaca. Apakah secara sederhana saja lah, mungkin hanya di angka 1, 2, 3 atau huruf ABCD itu mereka secara keseluruhan, terutama yang dewasa atau yang di Pertuni nggih, itu bisa membaca, atau ada yang bisa, ada yang tidak, atau memang ada yang sama sekali tidak bisa membaca. Ya itu variasi tiga-tiganya ada. Ada yang sama sekali tidak bisa membaca, Nggih. ada yang istilahnya grodal gradul,
dan ada yang lancar ya. Tapi kalau persentasenya tetap ini yang masuk anggota Pertuni Iya. memang sebagian besar bisa atau Ya, persentasenya kelihatannya 50%-nya mungkin 50% bisa, mungkin yang 50-nya lagi ya persentasenya bisa. total 50-nya lagi gradul. ya gradul ya gitu. Nggih. Tapi insya Allah untuk program kerja ke depan memang mau saya mulai untuk budaya membaca braille. Nggih, karena memang ya kayak Karena tetap dibutuhkan dalam pemilu gitu. nggih, mungkin dalam banyak hal juga nggih. Kayak apa, kayak anak-anak, saya mengibaratkan kayak anak-anak TPA, TPQ itu yang memang mengenal huruf per huruf hijaiyah itu memang betul-betul mulai dari alif lah ya, bentuk alif dan sebagainya, mungkin itu. Kalau menurut Mas Nobi, banyak nggak sih teman-teman netra yang belum mau atau belum bergabung dengan Pertuni? Karena kemungkinan kan jumlah penyandang netra lebih dari berapa tadi, 40 sekian tadi ya, atau 50 sekian tadi. Kalau di Klaten sendiri menurut panjenengan, mungkin dari informasi atau dari survei kecil-kecilan yang mungkin pernah dilakukan, kira-kira perkiraan mawon jumlah teman-teman yang menyandang netra di Klaten kisaran berapa, Mas? Ya, kalau informasi menjelang Pilkada 2024 yang masuk ke saya, data tunanetra di Kabupaten Klaten itu kan 806 orang. Tapi saya juga berpikir gini, Pak, dari 806 itu yang keluar atau bersosialisasi tidak mencapai 10%. Ibaratnya tidak nyampe 80 orang. Lah, yang 700 orang itu kemana? Itu target saya ke depan. Pertuni itu mau mengadakan home visit. Istilahnya saya mau berusaha mendatangi ke rumah sama pengurus untuk ngajak masuk ke Pertuni. Contohnya saya sekarang masih sudah punya 4 pandangan tunanetra baru yang benar-benar masih di rumah, belum keluar. Itu kan ada juga ngeten Mas ya. Netra memang karena sebab tertentu, tapi juga nyun ngapunten dalam usia tertentu itu kan ada yang memang mengalami pandangan ya karena faktor usia. Itu termasuk nopo gangguan netra nggak, Mas? Gangguan dalam artian kan mungkin banyak nggak di usia beberapa lah saya menemui mereka tidak sempurna melihat karena memang usia di usia 70-80 itu beberapa itu faktornya ke pandangan. Itu termasuk yang jadi target Mas Nobi nggak? Ya, kalau yang 70 kelihatannya saya tidak mentargetkan itu. Gitu ya, yang masih produktif ya, yang mungkin yang tujuan saya yang masih produktif, mungkin usia 50 ke bawah. Ya, kalau yang anak-anak Mas itu banyak yang informasi yang Mas Nobi dapat. Kalau saya yang anak-anak belum, itu 4 itu sudah dewasa semua. Informasi saya sementara ini yang rencana ke depan akan saya home visit itu sudah dewasa semua. Karena mungkin kalau yang anak-anak biasanya masuknya ke SLB YAT sana. Ngeten jinji. Jadi memang sudah ada beberapa program ke depan itu. Termasuk tadi ada pelatihan baca braille ada khususnya terutama kalau selain di kepemiluan masyarakat teman-teman netra itu yang terbiasa menggunakan braille itu kalau pas momen apa sih, Mas? Cuman kalau pas mengaji sih. Gitu. Mengaji memang ada ini ya Quran braille gitu. Mama saya habis maghrib itu istilahnya rakyat saruku kan ngaji itu kan, karena saya juga punya Quran braille yang besar itu. Tapi kalau teman-teman yang lain ya nggak tahu mau artinya atau enggak. Ada nggak misalnya, ini saya malah penasaran fasilitasi karena napa nggih teman-teman netra itu kan hampir secara hak kan sama dengan yang lain ya. Kalau di pemilu difasilitasi oleh KPU itu.
kalau di kantor-kantor pelayanan lainnya, nyun ngapunten agak melebar. Biasanya pelayanan kantor di ruang-ruang atau kantor pabrik, badan pabrik itu seperti apa Mas yang di yang teman-teman netra ini? Kalau yang saya alami secara pribadi itu di dinas-dinas itu sambutannya baik dan mudah, ramah gitu. Sementara ini di Klaten gitu ya saya alami. Tetap ada prioritas. Ada prioritas ya. Seperti buat Kia di MPP, saya membuat Kia anak saya yang kedua itu cuma 5 menit jadi itu. Oh, nggih, kartu kartu identitas anak ya. Nggih, artinya memang ada kesadaran bahwa mereka yang mengelola badan publik itu punya kesadaran priority untuk memprioritaskan ya teman-teman yang kalau masukan Mas untuk KPU atau pas penyelenggaraan pemilu biar nanti teman-teman Pertuni juga terfasilitasi, terus kemudian secara penyelenggaraan kepemiluan juga berjalan baik, itu barangkali ada masukan. Kalau memang kemarin menemukan 1-2 kasus nggak apa-apa, nanti sebagai sarana perbaikan kita dari versi teman-teman netra. Nggih, untuk masukan buat Pertuni dari masukan buat KPU dari teman-teman netra yang di Pertuni yang selalu ikut dalam pemilu atau berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam pemilu. Insya Allah sementara ini tetap template itu tetap masih ada. Ya, tetap harus ada. Itu sudah bentuk dari akses dari teman-teman. Karena teman-teman Pertuni yang saya alami kemarin tuh dia selain menggunakan didampingi anak, terutama keluarga, dia pasti berangkat dan menggunakan hak pilihnya gitu. Jadi kelihatannya ya sudah bagus ya. Jadi kesaksian dari Mas Robi, penyelenggaraan selama ini sudah untuk tunanetra bagus lah. Oke, sekalian saya nanya Mas, untuk belajar braille secara sederhana, misalnya taruhlah biasanya kalau kita bicara pemilu itu kan paling 1 sampai maksimal banget mungkin hanya 5 pasangan lah ya. Untuk bisa membaca angka 1 sampai 5 itu kira-kira butuh berapa waktu Mas? Dari orang awam membaca braille angka 1 sampai 5 itu dulu saya tadi langsung kepikiran karena ada beberapa yang mungkin membaca kalimat belum, tapi kalau angka 1, 2, 3, 4, 5 misalnya untuk kepentingan tadi pemilu kan ada paslon nomor 1, paslon nomor 2 itu mulai dari 0 sampai ini rata-rata atau waktunya itu ya. Ya mungkin kalau memang dia itu istilahnya yang kelas gradul ke bawah mungkin bisa 5 menit. Tapi kalau saya sendiri mungkin bisa 1 menit jadi. Artinya kalau yang belum bisa sama sekali, karena saya malah justru berpikir barangkali nanti menjelang pemilu misalnya, itu teman-teman yang terutama yang belum bisa braille itu berkumpul dan secara sederhana mengenali tadilah angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan mereka sering mendengar di TV, sering mendengar di radio tentang programnya. Mungkin yang paling gampang diingat adalah paslon nomor 1, paslon nomor 2. Itu kan mudah Pak, itu kan ada tanda angka titik 1, tanda angka titik 2. Jadi kalau saya kan kalau saya bisa ya ini 1 paling bawahnya. Nah gini, mungkin dalam waktu nggak nyampe 1 menit sudah ketahuan paslon 1 ini. Kalau yang awam Mas, ketika kalau yang awam pasti sulit Pak kayaknya. Lah kalau maksud saya sebelum di TPS diadakan dulu semacam pelatihan atau apa gitu loh. Hanya untuk sesederhana itu sih, belum sampai ke harus bisa membaca, apalagi sampai baca Quran belum. Hanya mengenali angka itu. Iya betul bisa. Setengah jam gitu memungkinkan. Memungkinkan.
Bisa. Artinya itu nanti menjadi salah satu program yang bisa dilakukan oleh KPU dimanapun gitu, termasuk mungkin di Klaten. Karena faktanya tadi tidak semua tunanetra itu memang bisa membaca braille. Ya ada yang gradul, ada yang lancar, tapi ada juga yang sama sekali. Ini sebagai salah satu ikhtiar lah gitu kan. Terakhir Mas, mungkin dari Mas Novi ada yang pengen disampaikan baik untuk KPU atau pesan untuk teman-teman netra kaitan sama nopo nggih kepemiluan lah, monggo. Nggih, terima kasih. Ini untuk closing statement gitu. Dari saya selaku ketua Pertuni mewakili teman-teman itu memang KPU saat ini sudah terlalu baik nggih dengan terutama dengan tunanetra nggih. Untuk akses loh, saya sendiri sudah mengalami beberapa kali ke TPS itu selalu sudah disiapkan template-nya. Jadi surat-surat sudah dibuka, sudah dimasukkan template. Saya ke bilik itu bawa template, tinggal paslon ini 1 2 tinggal coblos gitu. Saya cepat sekali. Cuman untuk melipat. Nah, untuk melipat itu tetap membutuhkan pendamping gitu. Ya. Saya sendiri melipatnya juga nggak bisa karena mungkin ya lipatannya sudah ada garisnya gitu. Tapi mungkin bisa keliru gitu. Bisa keliru. Jadi ini juga catatan nanti memang ada petugas khusus yang untuk dampingi niku nggih. Ya, tentang untuk melipat surat suara. Ya, terutama di pelipatannya kalau pas penggunaan hak pilih selama ini tidak banyak masalah gitu. Tidak masalah, bisa sendiri. Bisa sendiri gitu, Pak. Jadi gimana gitu, tetap kalau saya menilai ya sudah akses untuk tunanetra saat ini. Sudah ada template, sudah dari panitia PPS sudah menyiapkan surat suara ke template-nya itu tadi sudah bagian dari fasilitas, sudah mempermudah gitu. Termasuk kalau memang ada yang karena faktor tertentu tidak ada dampingan dari keluarga, ya mungkin dari keluarga dampingi, tapi mungkin karena faktor tertentu sedang ini kami di KPU atau di KPPS juga ada nanti yang ada pendamping khusus untuk teman-teman berkebutuhan khusus. Wonten malih yang pengen disampaikan Mas? Sementara sepengetahuan saya cukup segitu. Iya. Sementara itu saya mantau teman-teman ya nggak ada kendala, ya tidak ada ya. Karena ya itu tadi ada pendampingnya dari anak atau orang tua, saudara. Kalau yang tunanetra itu. Dan insya Allah berpartisipasi semua, mayoritas ya. Mungkin 90% lebih untuk tunanetra yang tergabung di Pertuni berpartisipasi. Berarti terima kasih Mas untuk beberapa obrolan ringannya, tapi ada beberapa notis yang nanti mungkin teman pemilih, termasuk ini notis juga buat kami di KPU dan teman-teman mungkin tidak hanya di KPU Klaten, bahwa bagaimana idealnya melayani pemilih dengan kebutuhan khusus. Dalam hal ini netra tadi harus ada pendamping, bagaimana braille termasuk tadi tercetus ide nanti menjelang pemilu atau sebetulnya bisa kapan saja ada semacam pelatihan khusus lah biar braille itu maksimal bermanfaat. Terus nanti mungkin monggo Mas Novi kalau memang ada program yang memungkinkan nanti bekerja sama dengan KPU, kita membuka diri Mas. Membuka diri lah, monggo lah pelatihan atau tadi pas pertemuan ada Risa nanti nyolek KPU suruh ngisi acara, insya Allah kita siap lah. Matur suwun waktunya Mas Novi. Salam buat keluarga dan terima kasih buat caratannya. Nanti semoga penyelenggaraan pemilu ke depan, terutama di pelayanan wabil khusus untuk teman-teman difabel, khususnya lagi untuk teman-teman netra makin baik. Demikian teman pemilih obrolan kita pada kesempatan siang menjelang sore kali ini. Saya Ansori dan juga Mas Novi undur diri. Ada hal yang kurang kami mohon maaf.
Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.